Bus antar lintas Sumatera atau ALS mengalami kecelakaan di ruas Jalan Bukit Tinggi Padang, tepatnya di Kelurahan Bukit Surungan, Padang Panjang, menewaskan 12 orang dari total penumpang 25 orang. Bus berplat nomor B7512FGA terguling usai hilang kendali diduga karena remblong. Akibat kecelakaan ini sejumlah korban terhimpit badan bus. Terdapat korban meninggal dunia sebanyak 12 orang. Seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, sementara 17 korban luka dilarikan ke rumah sakit dan ada pula 5 orang korban dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi dan 3 orang dibawa ke Puskesmas Bukit Gurungan. Dari Medan menuju Jakarta, diperkirakan informasi awalnya karena remblong mengakibatkan mobil bus terbalik. Untuk penumpang ada berapa Pak? Informasi sementara ini Pak? Untuk penumpang, informasi yang kita dengar ini masih simpang siur, diperkirakan 25 sampai 30. Berarti ada korban meninggal dan luka ya Pak? Untuk saat sekarang masih kita data dulu, untuk berapa korbannya. Nanti akan pengembangan akan kita lakukan kembali. Terima kasih Pak. Untuk mengetahui informasi dan perkembangan dari kecelakaan maut bus di Padang Panjang yang mengakibatkan 12 orang tewas, sudah bergabung bersama kami Kapolres Padang Panjang AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro. Selamat sore Pak Kartiana. Selamat sore Bu. Ya Pak, sejauh ini bagaimana hasil olah TKP di lokasi kecelakaan? Sampai saat ini dapat kami laporkan bahwa dari tim TAA Polda Sumatera Barat sedang melaksanakan olah TKP masih berlangsung. Kemudian juga informasinya besok juga dari Korlantas pun akan juga melakukan olah TKP di TKP maupun kendaraan yang laka tunggal tadi. Ya Pak, betulkah ada dugaan penyebab kecelakaan ini akibat hilangnya fungsi pengereman? Sampai saat ini masih didalami oleh tim Bu, karena sampai saat sekarang kondisi sopir masih belum sadar, masih dirawat di rumah sakit. Artinya polisi belum bisa memeriksa ataupun mengambil keterangan dari supir maupun kernet bus? Untuk keterangan saksi-saksi sedang didalami, sedang oleh dari tim TAA maupun dari penyidik dari Polres sedang melaksanakan identifikasi terkait keterangan. Kita masih fokus di penanganan korban dulu. Oke, dari hasil olah TKP sementara sejauh ini Pak, bisa Anda kembali jelaskan bagaimana sebetulnya kronologis kecelakaan bus ALS ini? Sementara info sementara yang kami dapatkan dari kernet yang ada bahwa bis ini berangkat dari Medan menuju Bekasi via Padang. Kemudian mereka berhenti 2 kali di daerah Madinah dan di daerah Bukit Tinggi. Kemudian pada saat melalui kota Padang Panjang, kendaraan melaju karena jalur turunan dari bukit menuju ke bawah. Dan yang bersangkutan dari kernet menyatakan bahwa kendaraan tidak terkendali, akhirnya terjadi kecelakaan seperti itu. Baik, untuk penanganan korban sendiri Pak, artinya yang terkonfirmasi menjadi jumlah korban jiwa maupun korban luka saat ini berapa? Untuk update terakhir dari kami maupun dari DVI, termasuk dari Dinas Kesehatan, korban yang dirawat di RSUD Padang Panjang, korban adalah 35 orang, yang terdiri dari 23 luka-luka, 17 laki-laki, 6 perempuan, dan yang meninggal 12 orang, yaitu laki-laki 7 orang dan perempuan 5 orang. Semua korban berada di RSUD Padang Panjang. Baik, untuk korban jiwa apakah sudah diserahkan kepada pihak keluarga? Untuk saat ini masih ada di RSUD Padang Panjang karena korban mayoritas berasal dari Aceh, Medan maupun Pekanbaru dan juga ada dari Bekasi. Kami masih menghubungi dari keluarga supaya bisa mengambil jenazah di kota Padang Panjang. Oke, untuk informasi bagi pihak keluarga korban yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, apakah kemudian ada posko yang bisa dihubungi Pak Kartiana? Siap.
Dapat kami sampaikan langkah yang sudah dilakukan oleh Polres Padang Panjang bersama Polda. Tadi Bapak Kapolda juga sudah ke TKP mengunjungi korban dan juga memerintahkan beberapa langkah. Yang pertama kita sudah TP-TKP Laka Lantas dan olah TKP dari tim TAA. Kemudian mengevakuasi korban baik yang selamat maupun yang meninggal dunia dengan gabungan tim baik dari Brimob, dari Damkar, Basarnas dan lain-lainnya. Kemudian kita sudah mengamankan sopir maupun kernetnya dan sudah kita cek urin, hasilnya negatif. Kemudian kita membuat pos DVI untuk korban yang meninggal, jadi keluarga bisa mencocokkan datanya di DVI tersebut. Kemudian juga ada tim trauma healing kepada korban, baik itu ibu-ibu maupun ada anak kecil yang berada di TKP. Yang selanjutnya kita juga mendatangkan tim dari Polwan untuk bisa membantu di sana, Bu. Baik, untuk kondisi lalu lintas sendiri di sekitar lokasi kejadian, apakah saat ini sudah normal, Pak? Untuk sampai saat ini lokasi sudah berjalan normal karena lokasinya itu 2 jalur, jadi bisa kita gunakan 1 jalur. Dan saat ini sudah dilakukan pembersihan di TKP untuk dilakukan olah TKP demikian. Oke, terakhir Pak, bagaimana himbauan dari pihak kepolisian terutama kepada perusahaan bus untuk memastikan kelaikan kendaraan dan juga pemeriksaan secara berkala untuk keamanan dari para penumpang itu sendiri? Kami dari pihak Polres Padang Panjang maupun Forum Lalu Lintas Kota Padang Panjang sering memberikan himbauan kepada seluruh pengurus bis yang melalui Kota Padang Panjang agar selalu mengecek kelaikan jalan. Dan juga kepada pengguna jalan, karena jalur Bukit Tinggi ke arah Padang melalui tempat kami adalah jalur turunan yang cukup tajam, kami menghimbau supaya selalu berhenti untuk mengecek remnya. Jangan sampai dengan perjalanan yang jauh mereka tidak beristirahat, kondisi fisik dan lain-lainnya. Baik, terima kasih Kapolres Padang Panjang AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.